kabar hari ini? Apakah udah siap nih lanjutin obrolan kita yang kemarin-kemarin? Halo Kak, siap banget. Itu saya nunggu-nunggu sesi ini. Penasaran mau dikasih solusi apa gitu. Oke. Sebelum saya kasih masukan ya, itu saya tuh mau balikin dulu ke Masnya sendiri. Dari obrolan kita kemarin tuh ya, menurut Mas sendiri itu akar akar utama masalahnya itu apa sih menurut Masnya? Kalau menurut saya Kak, saya susah milih prioritas, semua kerasa penting semua gitu. Dan kalau ada dua hal mendesak bareng, saya jadi bingung mulai dari mana. Akhirnya keduanya nggak kelar-kelar. Oke. Good job sih Mas, udah bisa lihat polanya seperti apa. Nah, pas lagi bingung kayak gitu, biasanya lari kemana Mas? Saya jadi buka HP Pak. Biasanya scroll medsos, biar nggak mikir dulu. Tapi habis itu malah nyesel sendiri karena waktu habis buat scroll doang. Jadi pas panik itu malah larinya ke media sosial ya, kayak cara buat menghindar sebentar dari rasa tidak nyaman, tapi ujung-ujungnya ya nyesel gitu kan. Ini kejadiannya sering nggak Mas, pola kayak gini tuh sering berulang-ulang atau gimana? Sering banget Kak, hampir tiap hari. Kayaknya kalau lagi banyak kerjaan gitu. Oke, jadi menurut Mas sendiri apa sih yang bikin susah ya? Susah nentuin mana yang didahuluin, mana yang diprioritaskan terlebih dahulu. Mungkin karena saya takut salah pilih Kak. Takut kalau didahuluin kerjaan, dosen kecewa. Takut kalau dalam kuliah atasan kecewa. Saya emang pengen semua sempurna, nggak mau ada yang dikecewain. Oke. Jadi ini bukan cuma soal apa ya, soal waktu aja ya, tapi ada rasa takut mengecewakan kedua belah pihak, juga ada keinginan buat selalu perfect di baliknya gitu kan. Menarik sih. Boleh nggak sih Mas ceritain lebih jauh sejak kapan Mas ini ngerasa punya standar yang tinggi banget kayak gitu ke diri sendiri? Kalau dipikir-pikir juga dari dulu sih Kak, dari Oke. kuliah S1 juga ya. Saya emang tipe nggak enakan kalau kerjaan nggak maksimal gitu. Hah? Mungkin karena saya anak pertama juga, jadi ngerasa harus jadi contoh yang baik gitu ya. Oke. Oh, jadi ini pola yang emang lumayan udah lama sekali ya, bukan cuman muncul belakangan ini aja pastinya. Ada nggak sih kaitannya juga sama posisi Mas sebagai anak pertama? Itu tuh insight yang lumayan bagus sih menurut aku. Iya Kak, baru sadar juga pas ngomongin ini sekarang. Eh, Oke, sekarang gimana kalau apa ya? Kalau kita coba bikin bareng nih Mas langkah-langkah kecil yang apa ya, yang bisa dicoba mulai minggu ini gitu, atau minggu depan juga nggak apa-apa sih, biar nggak terus-terusan kejebak pola kayak gitu secara berulang-ulang. Boleh Kak, tapi saya suka bingung mulai dari mana. Eh, nggak apa-apa sih kalau bingung ya, pelan-pelan aja gitu, slowly aja. Tadi kan Mas juga udah cerita kalau to-do listnya juga belum ada urutan prioritasnya kan ya. Nah, kalau boleh saya tambahin ya, eh, biasanya orang itu ngelompokin tugas jadi misalnya nih yang mendesak dan penting penting tapi belum terlalu urgent atau mendesak gitu loh. Terus ada yang mendesak tapi ya gak penting banget, atau yang kurang penting, sama dua-duanya enggak. Kepikiran gak sih Mas kalau misalnya kita coba to-do listnya digituin aja gitu loh? Oh iya Kak, saya pernah dengar konsepnya. Kalau saya coba revisi dari situ penting, tapi belum mendesak amat. Dengan laporan kantor, deadline besok itu mendesak dan penting. Oke. Persis sih Mas. Mas ini cepet banget loh nangkepnya. Gimana kalau misalnya tiap malam nih sebelum tidur itu luangin waktu sekitar 5 sampai 10 menit aja buat nulis ulang to do list
dengan kelompokin kayak yang aku bilang tadi. Terus dikasih waktu cadangan biar kalau ada hal mendadak tuh nggak langsung bikin semuanya kacau balau gitu. Kayaknya bisa dicoba kak. Saya coba mulai malam ini deh. Bagus sih mas, tapi terus soal ini ya, soal apa ya, soal begadang itu sampai jam 2 sampai jam 3 pagi tadi tuh gimana kalau mulai kita kasih batas waktu ya, batas waktu misalnya nih jam 12 malam tuh udah stop, jadi mau kelar atau belum, soalnya kan badan yang kurang istirahat tuh malah bikin besoknya makin agak susah fokus ya. Gimana ya? Susah sih kak. Apalagi kalau lagi kejar deadline. Tapi saya coba deh. Semoga bisa konsisten pelan-pelan ya. Oke, nggak masalah sih ya kalau belum langsung sempurna banget, nggak apa-apa. Yang penting mulai dicoba dulu, mulai ditata pelan-pelan aja dulu. Satu lagi soal, aku mau bahas soal rasa takut mengecewakan orang. Jadi menurut Mas sendiri apa yang bisa dicoba biar itu nggak apa ya, nggak terus-terusan bikin bingung milih prioritas gitu? Mungkin saya harus lebih terbuka ya kak. Ngomong langsung ke dosen pembimbing, atau kalau lagi keteteran daripada dia mendem sendiri itu. Make sense sih, itu poin yang penting sih. Komunikasi itu kan komunikasi itu harus terbuka ya, harus terbuka ke soal kondisi kedua belah pihak biar bisa bantu ngurangin beban yang Mas pikul sendiri gitu loh, Mas pendem sendiri. Gimana kalau misalnya perasaannya ngebayangin mulai untuk coba lebih terbuka gitu ke kedua belah pihak gitu ya, atasan ataupun dosen pembimbing gitu. Gimana ya kak? Agak deg-degan sih. Tapi kayaknya harus coba daripada saya mikul semua sendiri gitu kan. Iya sih, tapi wajar deh kalau deg-degan itu wajar banget ya, namanya juga hal baru ya. Tapi saya salut loh sama Mas yang mau coba langkah itu. Boleh gak sih saya rangkum dulu nih semua rencana yang kita obrolin hari ini gitu loh. Jadi ada beberapa hal yang mau dicoba sama Mas mulai minggu ini, yaitu pertama kan kita bikin to-do list ya, to-do list sama dengan ngelompokin mana yang mendesak penting, terus kasih waktu cadangan biar rencananya nggak gampang kacau balau gitu kalau misalnya ada yang mendadak. Kasih batas waktu juga tuh buat berhenti kerja di malam hari, sama mulai lebih terbuka komunikasinya ke dosen pembimbing atau atasan kalau misalnya Masnya lagi kewalahan atau lagi hektik banget gitu. Mungkin ada yang mau ditambahin dari rekapan yang aku ngomongin gitu? Gimana tadi awalnya itu bikin to-do list kan, to-do list dengan ngelompokin mana yang mendesak sampai penting gitu. Terus kita kasih waktu cadangan nih misalnya, biar rencananya udah kesusun panjang nih, udah kesusun rapi itu nggak gampang kacau balau pas ada rencana mendadak gitu kan ya. Terus kasih batas waktu lah, kasih time manajemennya lah buat berhenti kerja di malam hari gitu kan. Sama kalau bisa tuh lebih terbuka nih komunikasinya ke dosen, ke dosen pembimbing atau juga atasan Masnya kalau misalnya Masnya lagi hektik atau lagi kewalahan. Gimana? Apa udah pas atau ada yang kulewatin nih kira-kira? Nggak ada sih kak, udah pas banget. Saya jadi lebih lega, ada gambaran jelas mulai dari mana. Oke. Saya senang sih dengarnya Mas, karena saya percaya sih Masnya bisa coba terapin apa yang kita udah diskusin tadi itu secara pelan-pelan. Itu nggak usah maksa langsung perfect, langsung sempurna gitu kan. Yang penting tuh konsisten dicoba dulu. Soal mungkin ini udah last session atau sesi terakhir kita. I will say thank you so much, makasih ya Mas udah mau terbuka, udah mau jadi
udah mau terbuka soal bebannya, udah mau cerita ke saya sendiri. Dari sesi pertama, dari awal sampai sesi terakhir ini. Nah, makasih banyak Kak, udah bantu saya lihat pesannya lebih jelas ya. Ya, Makasih. sama-sama.